Baik teman-teman sekalian, selamat pagi semuanya. Saya sudah melihat beberapa pemilihan topik yang sudah dikumpulkan kembali. Terus saya sudah mereview beberapa di antaranya. Ya, semuanya sudah saya review. Ya, masih ada beberapa yang harus kalian revisi. Banyak sekali yang masih sifatnya general, ya kan, terlalu umum. Terus kemudian ya itu tidak spesifik gitu ya, tidak spesifik. Nah, untuk pertemuan ke-9 ini silakan kalian mentransformasi, ya kan, mentransformasi apa yang sudah kalian buat di pemilihan topik ke dalam bab 1, ya kan. Nanti akan saya sediakan lembar kerja ya, tapi sebelumnya saya akan jelaskan sekilas tentang pendahuluan, terutama di bagian latar belakang, ya kan. Jadi bagian pendahuluan itu isinya apa? Ya, isinya adalah judul perancangan, ya, kemudian latar belakang, terus kemudian ada sebetulnya identifikasi masalah, kemudian batasan masalah dan rumusan masalah, kemudian terakhir tujuan dan target perancangan. Ya, jadi apa yang sudah ditulis kemarin itu sebenarnya merupakan langkah-langkah untuk salah satu tahap ya, untuk kemudian bisa menyusun konten bab 1 gitu. Nah, judul perancangannya seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa contoh alternatif ya kan. Jadi kalau misalkan itu infografis, kalau misalkan itu desain kemasan, branding ya, bisa diawali dengan kata perancangan ya. Perancangan komunikasi visual periklanan, perancangan corporate identity, perancangan website misalkan gitu. Kalau misalkan itu foto ya atau video, kalau misalkan video atau film, bisa perancangan itu diganti dengan kata produksi ya, produksi film animasi ya, apa judulnya, terus kemudian tujuannya untuk apa ya kan. Nah, itu baik. Terus kemudian di bab 1 di bagian latar belakang ya kan, gimana sih dimulai, bagaimana kita memulai menuliskan latar belakang. Nah, yang pertama kita bisa menjelaskan masalah yang sifatnya makro atau luas atau yang paling umum yang kemudian berhubungan dengan perancangan ya. Terus kemudian diikuti dengan masalah mikro. Misalkan kalian mau merancang desain kemasan ini ya, desain kemasan untuk produk keripik buah misalkan ya, mereknya Wicaksono misalnya ya, keripik buah gitu. Nah, kita mulai dulu dengan menjelaskan bagaimana peran strategis UMKM misalkan ya, di skala nasional ya kan. Bagaimana sumbangan UMKM terhadap PDB nasional? Ternyata besar sekali, sekian persen ya kan. Nah, itu kan tingkatan nasional ya kan. Nah, tentunya juga sumbernya juga harus dari sumber-sumber yang kredibel, jurnal ilmiah ya. Terus kemudian annual report ya. Biasanya kan Backcraft itu punya report tahunan ya kan. Nah, itu di sana terpapar data-data ya, terpaparkan dengan begitu banyak data-data yang sifatnya kuantitatif yang bisa kita jadikan rujukan ya. Tentu bukan di blog-blog atau website berita yang kurang kredibel ya kan. Jadi jelaskan dulu ke masalah ya yang lebih umum. Kalau misalkan itu mau buat infografis, motion graphic ya, motion grafis tentang saya tadi punyanya VV itu ya, punyanya VV membahas tentang mau bikin ini mendesain infografis ya kan, virus COVID-19 ya. Nah, didahului dengan bagaimana COVID ini sebagai pandemi global dunia ya, kapan dia muncul pertama kali ya kan, terus wilayah persebarannya sampai mana. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya global ya. Nah, terus kemudian mengerucut ya kan sampai kepada bagaimana misalkan tadi punyanya VV COVID di Indonesia ya kan, dalam konteks Indonesia yang mungkin wilayah pandemiknya juga secara geografis berbeda ya kan. Terus kemudian
cara penyebarannya juga berbeda, ya kan, yang mungkin ada perbedaan dari negara-negara lain, ya kan. Nah seperti itu. Nah nanti kalian bisa tuliskan itu di sini ya. Nah di lembar kerja yang sudah saya siapkan, ya kan. Mulai saja dengan penjelasan makro yang luas secara umum yang berhubungan dengan perancangan. Ya, kalian jelaskan di sini, jangan lupa referensinya ya berasal dari jurnal ilmiah, berita, ya, yang kredibel tentunya. Nah, terus kemudian masuk ke penjelasan yang mikro, ya kan. Kalau tadi misalkan desain kemasan UMKM, ya keripik buah, ya, kita mulai dari yang makro, bagaimana UMKM itu punya peran penting di penyumbang PDB terbesar secara nasional misalkan. Nah terus ini udah masuk ke bagaimana UMKM di Malang, ya kan, UMKM di Malang. Terus kemudian kan banyak tuh UMKM di Malang. Nah terus kemudian di paragraf ketiga misalkan kalian sudah masuk ke salah satu merek UMKM, Wicaksono misalkan, ya. Nah itu baik. Terus kemudian setelah menjelaskan ke yang sudah khusus, ya kan, nah jelaskan terus kemudian problem yang muncul, ya kan. Nah problem di sini bukan problem nasional atau yang umum lagi, tapi problem yang khusus, problem yang partikular. Misalkan problem di, misalkan kalau punya AVV tadi COVID-19 di Indonesia, ya yang khusus itu yang di Indonesia, atau bahkan mungkin VV mau membahas COVID-19 yang di Jawa Timur atau bahkan di Malang, yaitu kemudian problem yang dimunculkan yang di di problem yang khusus, ya kan, bukan di skala dunia lagi tapi khusus, ya. Kalau misalkan mau tadi siapa ini Grace misalkan mau bikin buku foto, ya, untuk masyarakat mana itu lereng Gunung Semeru, ya. Nah umumnya, ya, kalau di latar belakang yang paling umum Grace bisa membahas Gunung Semeru dulu, potensi wisata, terus kemudian sampai kepada masyarakatnya, dan masyarakatnya kan juga banyak tuh. Ini masyarakat yang di mana, di kan Gunung Semeru itu ada berapa, 4 kota ya, Probolinggo, Malang, mana terus Lumajang, ya kan. Nah, yang mana, ya kan, di daerah mana, terus kemudian digali problem yang ada di masyarakat itu, ya kan. Nah, inti pokok permasalahannya bagaimana menemukan masalah, ya kan. Masalah itu bisa muncul ketika yang pertama, ketika kita melihat ada kesenjangan, ya, kesenjangan antara harapan, ya kan, antara harapannya siapa, ya mungkin harapan dari UMKM, harapan dari masyarakat, ya kan, atau harapan yang sifatnya ideal, ya kan, bukan harapan tapi idealnya. Jadi idealnya, ya kan, harapan sesuatu yang ideal, harapan masyarakat dengan kenyataan yang ada, ya kan. Jadi misalkan masyarakat di situ, misalkan dalam konteks permasalahannya Grace, ya kan, ya, permasalahannya Grace, harapan dari masyarakat di situ bisa menggali, mereka ini ingin menggali potensi wisata yang berbasis agrikultur misalkan, tapi mereka kekurangan sumber daya, ya kan, itu harapannya. Terus kenyataannya, ya harapannya seperti itu, ya, terus kemudian kenyataannya mereka tidak bisa menggali itu, ya kan. Idealnya masyarakat pariwisata itu bisa menggali potensi wisata dari berbagai macam aspek, ya, dari berbagai macam aspek, baik itu agrikultur, ya kan, sosiokultural, kebudayaan, ya kan. Nah di situ, tapi sayang, ya, masyarakat tidak menemukan itu. Kenyataannya masyarakat tidak pada. Nah masalah ini bisa identifikasi sebanyak mungkin, ya, tapi paling tidak ada 5, ya kan, 5 masalah, ya kan. 5 masalah ini kemudian dijelaskan, diuraikan, ya kan, untuk setiap topik apapun, ya paling tidak ada 5 masalah itu, ya kan. Nah terus
Ya, masalah itu silakan kalian tuliskan di sini ya. Di poin ketiga ya, lanjutkan dengan menjelaskan inti pokok permasalahan yang terkait dengan objek perancangan secara khusus ya kan. Itu. Nah, misalkan ini saya ambil punyanya Tiffany ya. Punya Tiffany ini banyak orang yang mengetahui kopi tapi sedikit orang yang mengerti tentang arti kopi ya kan. Nah, di sini kan ini masalah sebetulnya ya, bahwa kopi tidak hanya sebagai minuman ya kan, itu kan yang diketahui banyak orang kan, kopi ya sudah minuman gitu ya. Nah, tapi yang bisa memaknai kopi sampai pada kedalaman tertentu, sampai kepada tataran filosofis misalkan tidak semua orang ya kan. Nah, Tiffany ya akan membuat buku yang foto esai ya kan, yang akan membuat buku foto esai tentang kopi ya kan, yang tadi mampu mengantarkan orang untuk memaknai kopi sampai pada kedalaman kefilsafatan misalkan ya kan. Nah, itu boleh ya kan. Nah, itu kan salah satu problemnya ya kan. Nah, terus ini juga ya, ada stigma bahwa orang yang minum kopi itu suka nongkrong ya kan, suka nongkrong membuang waktu, sehingga ada stigma atau orang berpikir bahwa orang-orang yang nongkrong ini orang yang nganggur, orang yang nggak punya pekerjaan ya, yang malas. Nah, ini kan juga ini masalah ya kan, ini permasalahan. Padahal kan tidak demikian. Nah, gitu misalnya ya. Baik, seperti itu misalkan ya, kalian bisa tuliskan di bagian ketiga ya. Nah, terus kemudian ya, problem itu ya sebutkan 5 di bagian keempat ya. Bagian keempat sebutkan minimal 5, tidak hanya disebutkan tapi bisa dijelaskan, uraikan ya. Nah, terus setelah itu bagian kelima ya, kalian jelaskan apa yang terjadi ya jika kemudian masalah-masalah itu dibiarkan ya. Apa yang terjadi ya, kalau masalah-masalah itu dibiarkan. Jadi misalkan ada 5 masalah ya kan. Nah, uraikan kelima itu satu persatu ya kan. Apa yang terjadi jika masalah A dibiarkan, masalah B dibiarkan ya. Nah, terus pastikan di masalah-masalah tersebut ya, entah kalian mencari di jurnal ilmiah, di situs berita, di buku, pasti ada solusi, atau peneliti-peneliti lain, orang lain yang kemudian sudah menemukan solusi tapi secara umum ya, meneliti solusinya secara umum, secara general ya kan. Nah, yang kalian butuhkan adalah solusi-solusi yang spesifik ya kan. Kalian bisa sebutkan solusi-solusi yang mereka tawarkan itu ya kan. Referensinya dari mana? Silakan dari jurnal ilmiah, dari berita ya kan. Nah, itu. Nah, kemudian terakhir ya kan, nah dari solusi-solusi yang sudah ditemukan orang tadi ya kan, melalui penelitian atau riset-riset mereka ya, kalian bisa menjelaskan bahwa apa yang akan kalian rancang nanti ini merupakan salah satu dari solusi yang optimal ya kan, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut ya. Masalahnya tadi kan 5 atau tidak perlu terselesaikan semua, tapi ada beberapa yang tidak bisa terselesaikan. Misalkan kalau di dalam UMKM mutu produk ya kan, mutu produk misalkan produknya adalah keripik buah gitu ya. Keripik buah terus misalkan kurang kering ya kan. Nah, ini problem gitu ya, tapi kan tidak bisa diselesaikan oleh misalkan kemasan ya, misalkan brand, misalkan pembuatan logo, kan nggak bisa, karena itu problem produksi ya kan, di luar kapasitas desainer. Atau ruang ini gerai ya kan, kurang besar, kurang bisa menampung. Nah, itu juga problem yang sepertinya di luar kapasitas seorang desainer, tapi masih berhubungan ya, masih berhubungan. Atau
produsen kesulitan mencari bahan baku. Nah, ini kan itu masalah, tapi bukan masalah desain gitu ya. Ya, silakan kalian tuliskan satu-satu di sini di dalam dokumen yang sudah saya siapkan ya. Nah, untuk referensi harus ditulis ya, disebutkan di sini. Kalian bisa melihat Google Scholar, meneliti.com, ya, ISJD, Garuda, Ristek Brin. Kalau misalkan buku bisa cari di Libgen ya, nggak apa-apa ya. Baik, sementara itu dulu ya. Silakan nanti dikumpulkan 2 hari setelah hari Selasa ya, supaya saya bisa memeriksa satu persatu ya. Ini sudah masuk ke dalam ini sih, sudah masuk ke dalam pendahuluan, karena kita udah pertemuan ke berapa nih, ke-9 ya. Baik, sementara itu dulu. Terima kasih teman-teman sekalian, selamat mengerjakan.